Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iketut Aryoga Febriawan, NIM 170551242 dari Prodi Teknik Sipil Paralel. Di sini saya akan membahas materi ekonomi teknik, yaitu tentang suku bunga. Oke, saya akan lanjut ke presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada tinjauan teori suku bunga, yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada bunga sederhana, yang keempat bunga majemuk. Yang pertama, bunga atau interest. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat uang yang dipinjamkan sebelumnya. Penarikan bunga pada dasarnya merupakan kompensasi dari penurunan nilai uang selama waktu peminjaman sehingga besarnya bunga relatif sama besarnya dengan penurunan nilai uang tersebut. Lalu, selanjutnya faktor-faktor suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga atau pinjaman dan simpanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana, lalu persaingan, kebijakan pemerintah, harga laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, hubungan baik, dan yang terakhir jaminan pihak ketiga. Lalu selanjutnya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau rate of interest merupakan rasio antara bunga yang dibebankan per periode waktu dengan jumlah uang yang dipinjamkan awal periode dikalikan 100%. Jadi tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapat oleh penabung di bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham. Lalu teori klasik. Menurut teori klasik, bunga adalah bagian dari penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Loanable fund. Harga ini terjadi di pasar dana investasi. Ini terjadi di mana pada periode waktu tertentu, anggota masyarakat memiliki kelebihan dari pendapatan kemudian menabung kelebihan pendapatannya. Lalu, dalam realitas sehari-hari terdapat 4 macam suku bunga. Yang pertama, suku bunga dasar, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral atas kredit yang diberikan kepada perbankan. Lalu, yang kedua, suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu, suku bunga nominal, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu 1 tahun. Lalu suku bunga padanan, yaitu suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu. Lalu lanjut ke fungsi suku bunga. Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Tinggi rendahnya keuntungan ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga. Fungsi-fungsi suku bunga. Yang pertama, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang kedua, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Lalu merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Selanjutnya bunga sederhana. Sistem bunga sederhana atau simple interest, yaitu sistem perhitungan bunga hanya didasarkan atas besarnya pinjaman semula dan bunga periode sebelumnya yang belum dibayar tidak termasuk faktor pengalih bunga. Selanjutnya bunga majemuk. Sistem bunga majemuk atau
compound interest, yaitu sistem perhitungan bunga di mana bunga tidak hanya dihitung terhadap besarnya pinjaman awal, tetapi perhitungan didasarkan atas besarnya utang awal periode yang bersangkutan, dengan kata lain bunga yang berbunga. Lalu masuk ke perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk. Perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk pada dasarnya, baik bunga tunggal maupun bunga majemuk adalah nilai jasa dari peminjaman suatu modal. Tetapi perhitungannya sedikit berbeda. Pada bunga tunggal, besarnya bunga hanya dipengaruhi oleh besarnya uang yang kita tabung. Pada bunga majemuk, ketika tabungan kita telah berbunga, besarnya bunga pada tahun itu dihitung terhadap penjumlahan tabungan dengan bunga kita. Lanjut ke contoh kasus. Saya akan memberikan contoh kasus, yaitu studi kasus. Contoh soal, yaitu perusahaan PT Mandala Jaya pada tanggal 1 Januari 2017 meminjam uang di bank, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan pada tanggal 1 Januari 2020, utang tercatat sebesar 118 juta rupiah. Berapa bunga yang harus dibayar perusahaan? Kita bisa lihat langsung di penyelesaiannya. Interest bunga yaitu 118 juta, itu langsung kita kurangi 100 juta dan hasilnya kita dapat 18 juta. Berarti ya dana yang harus maksud saya bunga yang harus dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 18 juta. Jadi saya lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Hal tersebut dibutuhkan guna pengambilan sebuah keputusan. Dengan demikian, itu akan sesuai dengan target diinginkan yang besar, sehingga maka akan menghasilkan tingkat suku bunga yang besar atau sebaliknya. Lalu saran, suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Sebaiknya penetapan suku bunga haruslah sesuai dengan prosedur dan situasinya. Hal ini juga sangat berpengaruh oleh kebijakan Bank Indonesia sebagai induknya, yang mengatur kebijakan tentang tingkat suku bunga sehingga pihak-pihak lain yang terkait harusnya patuh dan melaksanakan agar tidak saling merugikan. Sekian presentasi dari saya. Bila terjadi banyak kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.